Hari-hari ini di sosial media, di berita-berita sedang viral tentang ketakutan masyarakat bahwa di vaksin yang ditemukan oleh Bill Gates itu mengandung chip, di mana chip itu bisa memonitor di mana lokasi kita dan juga bagaimana data-data tentang diri kita. Di mana ini dihubungkan dengan, kalau di kepercayaan Kristen, itu tentang antikris, tentang satu kelompok yang orang-orang yang cukup kuat, orang-orang kaya yang akan menguasai dunia ini, bahkan menguasai pemerintahan global. Nah, ada juga yang berkata ini adalah pekerjaan dari grupnya Rockefeller sejak 10 tahun yang lalu, bahkan sejak masa-masa yang sebelumnya. Nah, hari ini saya tidak ingin menyatakan apakah di vaksin yang ditemukan Bill Gates itu betul ada chipnya atau tidak, dan apakah itu antikris atau tidak. Tapi dari sisi teologi, saya mencoba untuk mencermati ayat di kitab Wahyu yang seringkali menjadi acuan kita, bahwa tanda di tangan atau di dahi itu diartikan sebagai chip. Tapi betulkah demikian? Saya akan coba bacakan, itu ada di kitab Wahyu, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-4. Di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, terjemahan baru. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu, ini adalah simbol antikris, dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya, tanda antikris itu pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, saudara, tadi tanda pada dahi dan tangan itu sering diartikan atau ditafsirkan sebagai barcode atau juga sekarang chip, saudaraku. Tapi saya akan coba lihat dari bahasa aslinya. Apakah betul itu berarti chip? Apakah itu merujuk pada chip atau pada tato atau barcode misalnya? Saya akan coba lihat itu. Nah, itu ada di sini. Ternyata di bahasa Yunaninya itu dikatakan karakma. Karakma. Nah, karakma itu artinya a stamp, an imprinted mark, atau juga bisa berarti thing carved, atau bisa graven work. Yang kalau diartikan itu adalah seperti cap atau juga cetakan, tanda berupa cetakan, atau bisa berupa tanda yang diukir atau dipahat. Nah, gambarannya kalau kuda itu kan supaya ketahuan identitas ini kudanya siapa dan tidak tertukar, maka dipanaskan sebuah besi yang berisi inisial pemiliknya, lalu dicapkan ke kulit kuda itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Injil, bahwa ada semacam tanda yang dikenakan, tanda yang dipakaikan, ya, atau itu semacam cap, ya, atau itu semacam scratch. Scratch itu artinya kayak dipahat begitu, sehingga dari tanda itu ketahuan bahwa kuda itu milik siapa. Kalau dalam konteks kitab Wahyu, maka berarti orang yang diberi tanda itu menjadi pengikut antikris atau pengikut iblis, ya. Nah, tapi ternyata di terjemahan bahasa aslinya itu tidak merujuk, atau mungkin di zaman itu mungkin memang belum dikenal, tapi itu tidak merujuk pada chip, saudaraku. Dan yang ditakutkan masyarakat saat ini, nanti kalau di vaksin itu ada chip, di vaksin COVID-19 itu ada chip, seperti yang diproduksi oleh Bill Gates, itu akan mengetahui data kita, lokasi kita di mana, informasi segala sesuatu tentang diri kita. Tapi saya mau katakan, saya tidak berkata bahwa itu pasti salah. Tapi kalau merujuk dari kitab Injil tadi, itu belum pasti berupa chip. Itu juga belum pasti berupa barcode. Lalu kalau yang kita takutkan itu adalah chip yang diimplan, yang bisa mengetahui data-data kita. Kemarin saya dapat satu artikel di mana Bill Gates menyanggah bahwa chip yang dimasukkan ke tubuh itu akan bisa mengetahui data-data seluruhnya termasuk lokasi kita. Katanya itu cuma untuk mengetahui kondisi kesehatan saja, tapi saya juga tidak
sepenuhnya tahu apakah itu betul atau salah. Tapi dari sisi teologi, saya melihat kalau yang kita takutkan itu chip yang bisa mengetahui informasi dan keadaan kita, bukankah di setiap handphone kita, di setiap tablet kita ada kartu internet. Dan di situ berupa chip. Dan kalau kita aktifkan lokasinya, sebetulnya dari kartu chip internet kita saja, itu bisa ke-tracking di mana lokasi kita. Lalu saat kita mendaftar ya, saat kita registrasi, bukankah di situ ada data-data tentang kita, siapa nama kita, berapa usia kita lahir di mana, apa golongan darah kita, kemudian kita tinggal di mana, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang kita takutkan itu adalah data chip yang bisa mengakses kita, sebetulnya di setiap smartphone kita sudah terakses. Itu fakta yang pertama. Dan tadi fakta yang kedua, Alkitab tidak pernah secara langsung berkata bahwa tanda itu betul-betul chip. Dan yang ketiga yang saya mau tekankan, dikatakan tadi adalah siapa yang menyembah. Jadi bukan hanya dipasang chip, tapi menyembah binatang itu, atau menyembah antikris, atau ikut menyembah iblis. Itulah yang akan kehilangan anugerah Tuhan. Itulah yang akan kehilangan keselamatan. Nah, poin pentingnya adalah dikata menyembah. Nah, saya tidak akan berkata bahwa berarti kita tidak perlu waspada. Tapi kata poin pentingnya adalah kita menyembah antikris atau tidak. Kalau kita tetap menyembah Kristus, kita tetap menyembah Allah yang hidup, maka belum tentu setiap orang yang diimplan itu akan pasti jadi antikris. Karena belum tentu juga bahwa chip yang diimplan itu pasti antikris. Tandanya bisa yang lain. Tapi kata kunci yang sangat penting di situ adalah menyembah. Nah, hari ini pastikan di tengah pandemi ini, di tengah kita menghadapi hari-hari yang kompleks ini, kita tidak justru menjauh dari Tuhan. Kita justru tidak melemah di dalam iman. Tapi sebaliknya kita justru semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin melekat pada Yang Maha Kuasa. Kita semakin memperkuat iman kita. Kita semakin intim menyembah Dia. Sehingga apapun itu, saya percaya Yang Maha Kuasa, saya percaya Tuhan akan melindungi kita. Sehingga sekalipun kita mungkin ada di akhir zaman, kita akan tetap bertahan dan kita juga akan diselamatkan. Semoga ini membantu, semoga ini mencerahkan kita dan juga melenyapkan kekhawatiran kita. Kita tetap harus waspada, tapi kita tidak boleh begitu saja menerima berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Saya percaya dalam ini semua selalu ada harapan dan selalu ada jalan keluar. Semangat!